Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Siska Bintang Permata and I will explain material about language change atau perubahan bahasa. First, ada variation and change. Variation and change. Language varies in three ways. One, in physical space atau regional variation. Two, socially atau social variation. 3, over time atau language change. Language variation, stable variation by shape pattern. Kalau sedangkan language change itu language change in progress atau steady increase or steady decline. Jadi language change ini atau di mana bahasa itu bisa berubah, sebenarnya bukan bahasa itu yang berubah, tetapi orangnya yang memilih mengganti variasi dari bahasa itu sendiri. Lebih tepatnya diungkapkan sebagai speaker innovation, karena orangnya yang memilih untuk mengubah, bukan bahasa itu sendiri yang berubah secara murni. Dan perubahan itu tidak tiba-tiba terjadi. Bahasa bervariasi ini ada dalam 3 cara, yaitu 1, in physical space regional variation atau dalam ruang fisik atau variasi wilayah. Yang kedua itu dalam socially atau social variation, yaitu secara sosial atau variasi sosial. Yang ketiga itu over time atau seiring waktu. Dan variasi bahasa ini merupakan variasi yang stabil dan juga polanya seperti berbentuk lonceng. Dan perubahan bahasa ini sedang berlangsung dan peningkatannya stabil atau penurunannya yang stabil. Ada yang selanjutnya post-vocalic atau R. Ini dijelaskan dalam buku example 3, yaitu Standard English has lost the pronunciation of R following vowels in words like star and start. Jadi bahasa Inggris standar ini telah kehilangan pengucapan huruf R berikut vokal dalam kata-kata seperti contohnya star dan juga start. It does not occur in RP nor in London Cockney dialect. The loss is still in progress as there are areas such as South West England where R is still pronounced. Itu tidak terjadi dalam RP atau dalam dialek London Cockney. Jadi kerugian masih berlangsung. Karena ada wilayah seperti Inggris Barat Daya yang R-nya itu masih terlihat. Sedangkan dalam post-vocalic ini R-nya standar. Dalam post-vocalic ini R-nya bahasa Inggris standarnya itu telah kehilangan pengucapan huruf R. Yang selanjutnya, spread of vernacular forms. Ini dijelaskan dalam example 4, yaitu in Martha's Vineyard, the people represented the fact that the island has been invaded by immigrants and tourists. Di Martha Vineyard, orang-orang membenci fakta bahwa pulau itu telah diserang atau bisa dimaksudkan dengan kalau pulaunya tersebut telah dimasuki oleh imigran atau turis asing gitu. Dan mereka melafalkan kata terang dan rumah atau like and house seperti late and house, in which the vowel is more centralized atau di mana vokal itu lebih terpusatkan. This pronunciation was associated with the area in the past. The fishermen used this to express solidarity. Jadi pengucapan ini dikaitkan dengan area di masa lalu. Seperti contohnya nelayan menggunakan ini untuk mengekspresikan solidaritasnya. Oke, sekarang coinage dan coinization. Something similar often happens when people who speak different dialect come into contact in monolingual communities. A new dialect or varieties emerges. This language change process is called coinization, and the result is a coin. A variety which is the result of dialect contact. The coin will typically have some feature from each of the contributing dialect, which must feature typically coming from the dialect of the large group of speaker. Jadi hal serupa ini sering terjadi ketika orang-orang berbicara dengan dialek berbeda. Itu bersentuhan dalam komunitas
satu bahasa atau dialek variasi baru itu muncul. Jadi proses perubahan bahasa ini disebut dengan koinisasi dan hasilnya ini adalah koine. Ragam yang merupakan hasil kontak dari dialek itu sendiri. Dan koine ini biasanya memiliki beberapa fitur dari masing-masing dialek yang berkontribusi dengan sebagian besar fitur biasanya berasal dari dialek kelompok atau penutur yang terbesar. Oke, yang selanjutnya. Pembahasan nomor 2 yaitu how to change the spread atau bagaimana cara mengubah penyebarannya. Yang pertama, from group to group. Dari grup ke grup ini dalam komunitas percakapan, kumpulan gelombang yang berbeda perpotongannya, termasuk dalam kelompok usia, wilayah, dan juga kelompok sosial tertentu secara bersamaan. Perubahan dapat menyebar ke salah satu dimensi di dalam kelompok lain, dan seperti disebutkan, linguistic change infiltrate groups from the speech of people on the American between social or regional groups via the middle people who have contact in more than one group. These people seems to act as linguistic stockbrokers or entrepreneur. Jadi perubahan linguistik menyusup ke kelompok-kelompok dari ucapan orang-orang yang terpinggirkan atau itu biasa disebut dengan orang asing. Di antara kelompok-kelompok dari ucapan orang itu melalui orang-orang tengah yang memiliki kontak di lebih dari satu kelompok. Oke, yang selanjutnya from style to style. Jadi gaya ke gaya. Dalam pidato di individu tertentu, ini menunjukkan perubahan menyebar dari satu gaya ke gaya yang lain. Katakanlah dari pidato yang lebih formal ke pidato yang lebih santai. Sementara pada saat yang sama menyebar dari satu individu ke individu lain dalam kelompok sosial dan kemudian dari satu kelompok sosial ke kelompok lain. Yang ketiga adalah from word to word atau lexical diffusion. Sound change typically spread through different words one by one. This is called lexical diffusion. When a sound change begins, all the words with a particular vowels join change at once in the speech of a community. Dari kata-kata ini, difusi leksikal, perubahan suara biasanya menyebar melalui kata yang berbeda satu per satu. Dan ini disebut sebagai difusi leksikal. Saat perubahan dimulai suaranya, semua kata dengan vokal tertentu tidak berubah sekaligus dalam bahasa komunitas tersebut. Oke, yang selanjutnya pembahasan nomor 3. How to study language change atau bagaimana kita mempelajari perubahan bahasa tersebut. Jadi yang pertama dengan apparent time studies of language change dan yang kedua dengan real time studies. Apparent time studies of language change ini biasanya studi perubahan bahasanya secara langsung. Ahli bahasa membandingkan cara bicara orang-orang dari kelompok umur yang berbeda. Dan untuk studi waktu nyata ini biasanya ahli bahasa mengikuti kelompok orang yang sama dan mendokumentasikannya dalam jangka waktu yang lama. Misalnya dalam jangka waktu 20-30 tahun. Pembahasan yang pertama tentang apparent time studies of language atau studi perubahan bahasa secara langsung. Ini biasanya membandingkan ucapan orang-orang dari kelompok umur yang berbeda. Ini dengan comparing the speech of people from different age group. Dan yang kedua, perbedaan cara bicara orang tua dan orang muda ini diartikan sebagai indikasi perubahan yang sedang berlangsung. Misalnya peningkatan penggunaan bentuk bergengsi menunjukkan perubahan bahasa. Kalau di orang tua biasanya menyebutnya di aku, kamu, saya, mereka gitu. Kalau orang remaja sekarang biasa menyebutkan dengan istilah lo, gue, seperti itu. Dan the problem is with vernacular forms as young people use more vernacular forms anyway. Therefore, the use of vernacular forms by young people might by simply stable variation. Atau masalahnya ada pada bentuk vernakularnya. Karena orang muda tetap menggunakan lebih banyak bentuk vernakular. Jadi oleh karena itu penggunaan bentuk-bentuk bahasa sehari-hari oleh kaum muda mungkin hanya dengan variasi yang stabil. Jadi seperti itu. Then researchers need to ensure that teenagers will continue to use the vernacular form even when they reach adulthood. Peneliti perlu memastikan bahwa remaja akan terus menggunakan bentuk bahasa sehari-hari bahkan ketika mereka mencapai usia dewasa atau bahkan mencapai usia tua. Yang selanjutnya language change in real time. Researchers look at language change in the same place over a long period of time.
20-30 tahun. Jadi ini peneliti melihat perubahan bahasa di tempat yang sama dengan jangka waktu yang lama antara 20-30 tahun. Study Norwich Struggle, dia membandingkan data pada tahun 1968 dan 1983 dan juga menemukan bahwa vokal bear dan beruang telah bergabung sepenuhnya. Vowels of bear, B-E-E-R, and B-E-A-R itu had completely merged. Oke, yang pembahasan keempat, reasons for language change. Alasannya adalah dengan social status dan language change. Social status atau anggota kelompok dengan status sosial terbanyak cenderung memperkenalkan perubahan masyarakat tutul dari komunitas tetangga yang lebih tinggi status dan prestis. Dan penutur kelas bawah lebih berpengaruh dalam menyebarkan perubahan linguistik yang kurang atau yang di bawah standar. Yang kedua ini disebabkan karena adanya gender. Women lead change toward both prestige and vernacular forms, atau wanita memimpin perubahan ke arah prestis dan juga bentuk vernakularnya. Itu tercerminkan dalam contoh di Ushida, Spain, yaitu wanita di Spanyol memimpin perubahan ke dalam bentuk standar untuk menunjukkan aspirasi sosial mereka. Ya, dan yang kedua itu ditunjukkan dalam contoh Clonard Bill Foss, yaitu memperkenalkan bentuk vernakular dari Ballymacrate karena Clonard dan Ballymacrate adalah komunitas kelas pekerja dan Ballymacrate lebih bergengsi seperti itu. Dan untuk contoh laki-laki, mainly change toward vernacular forms only. Pria ini memimpin perubahan hanya ke bentuk bahasa sehari-hari. Contohnya, men in Martha Vineyard led a change to a more vernacular forms to show their loyalty to an older set of values. Dan para pria di Martha memimpin perubahan ke dalam bentuk yang lebih vernakular untuk menunjukkan kesetiaan mereka pada seperangkat nilai yang lebih tua. Jadi laki-laki kelas pekerja tersebut mengubah bahasanya karena bentuk solidaritasnya. Selanjutnya, interaction and language change. Linguistic change progress most slowly in tight-knit communities which have little contact with the outside world. Jadi perubahan linguistik berkembang paling lambat dalam komunitas yang terjalin erat yang hanya memiliki sedikit kontak dengan dunia luar. Seperti contohnya itu di Gaelic di Skotlandia atau Maori di ujung utara New Zealand dan Islandia. Itu perubahan linguistiknya berkembang sangat lambat sendiri. Media expose people to new form in speech, but face-to-face interaction is crucial for linguistic change. Jadi media memaparkan orang pada bentuk baru dalam pidato, tetapi interaksi tatap muka sangat penting untuk perubahan linguistik itu sendiri. Okay, I think it's enough for my explanation about language change. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.